السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah ya sampai saat ini masih kita miliki dan rasakan. Maka sudah semestinya bagi kita untuk terus berusaha menggunakan sisa-sisa dari umur dan kesempatan yang Allah Azza wa Jalla masih berikan kepada kita ini untuk terus memperbanyak amal saleh, untuk terus memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya memang kita berada di muka bumi ini tujuannya adalah untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah yang ulun muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana pembahasan kita masih pada babur roja. Ya, bab kaitan dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan hadis yang ke-431. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwan min arba'in." Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, kami pernah berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang jumlah kami waktu itu kurang lebih 40 orang. Kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat tadi, "Atardawna an takunu rub'a ahlil jannah?" Apakah kalian ridha Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian seperempat penghuni surga? Ya, jadi apakah kalian ridha kalau seandainya Allah menjadikan seperempat penghuni surga itu adalah dari umatku? Qulna na'am. Para sahabat mengatakan, tentu kami ridha. Qala atardawna an takunu thulutsa ahlil jannah. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, apakah kalian ridha kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sepertiga penghuni surga itu adalah dari kalian, dari umatku? Ya, ini sepertiga dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisanya dari umat-umat nabi-nabi yang lainnya. Qulna na'am.
Para sahabat mengatakan, tentu kami ridha ya Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW bersabda, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, inni la arju an takunu nisfa hadhil ummah. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian, wahai umatku, akan menjadi setengah penghuni surga. Jadi penghuni surga itu setengahnya adalah dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya setengahnya lagi dari umat-umat terdahulu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa dzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun. Dan demikianlah bahwasanya surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh seorang yang muslim, oleh seorang yang beriman. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jildi thawril aswad. Dan perumpamaan atau perbandingan kalian, wahai umat Islam, dibanding orang-orang musyrik adalah seperti satu urat bulu yang ada di badannya banteng, badannya banteng, seperti satu bulu yang berwarna putih yang ada di badannya banteng yang berwarna hitam. Au kasya'rati sauda fi jildi thawril ahmar, atau perumpamaan kalian wahai umat Islam dibanding orang-orang musyrik adalah seperti satu rambut hitam yang ada di tubuh banteng yang berwarna merah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah jawazut tadarruj wa tikraril basyair marratan ba'da marrah liyakuna ad'a li tajdidi syukri marratan ba'da marrah. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, bolehnya kita kalau hendak memberikan kabar gembira kepada orang, jadi kita sampaikan kabar gembira itu secara bertahap, sehingga menjadikan orang yang mendengarkannya itu semakin senang gitu. Lihat Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian ridha wahai umatku kalau seperempat itu adalah seperempat penghuni surga dari kalian? Para sahabat senang mengatakan, tentu kami ridha. Kemudian Nabi bersabda, bagaimana kalau sepertiga? Oh, para sahabat makin senang. Bagaimana kalau setengah? Oh, makin senang para sahabat. Nah, ini diperbolehkan dalam menyampaikan kabar gembira secara bertahap, sehingga menjadikan orang itu semakin senang begitu. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini bahwasanya innal muslimina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hum aktsaru ahlil jannah. Jadi penghuni surga terbanyak itu adalah dari kita, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza dalilun ala makanati hadzal ummah. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang kedudukan yang tinggi yang Allah berikan kepada umat ini. Maka berbanggalah kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata penghuni surga terbanyak itu adalah dari kita. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk dari yang setengah yang menjadi penghuni surga itu. Amin ya rabbal alamin. Ini kabar gembira
dari Rasulullah SAW kepada kita. Di mana dari sekian banyak manusia yang ada dari zaman Nabi Adam ya sampai manusia terakhir yang ada di muka bumi ini, itu berapa ya banyak jumlah manusia. Tapi ternyata yang akan masuk surga, yang akan menjadi penghuni surga, setengahnya itu adalah dari kita, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banggalah kita sebagai umat beliau. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan kepada kita, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun mu'minah. Bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah, yang ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, Al-Qur'an sebagai kitabnya. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan di sini, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah, nafsun muslimah. Jadi syarat dasar, syarat utama untuk bisa masuk surga adalah menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin dan mukminah. Ya, alhamdulillah kita bagian dari orang-orang yang beriman. Kita bagian dari kaum muslimin, bahkan kita lahir dalam keadaan ya muslim, lahir dari ibu bapak yang muslim. Ini nikmat yang luar biasa. Maka pertahankanlah keimanan kita ini. Pertahankanlah keislaman kita ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah ingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati, kalian wafat melainkan tetap menjadi seorang muslim, seorang mukmin. Kenapa? Karena syarat seseorang bisa masuk ke dalam surga adalah dia harus menjadi seorang mukmin, seorang muslim, seorang mukminah, seorang muslimah. Pemahaman sebaliknya, ya, orang yang kufur, yang enggan beriman kepada Allah, yang enggan menerima Islam sebagai agamanya, maka tidak akan pernah dia dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan pernah terima dari dia, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu akan dimasukkan ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Nah ini. Ya, jadi sekali lagi para jamaah mulakan, untuk bisa masuk ke dalam surga, syaratnya adalah menjadi seorang muslim muslimah, menjadi seorang mukmin mukminah. Selain itu tidak ada harapan untuk bisa masuk ke dalam surga. Kemudian selanjutnya hadis ini mengisyaratkan kepada kita qillatu ahlil iman bin nisbati li ahlil kufr lianna aktsaran nas kafaratun fid dunya. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita tentang sedikitnya orang-orang yang beriman ketika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beriman. Bahkan dalam hadis ini sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan perumpamaan kalian orang-orang yang beriman dibanding orang-orang yang kafir, yang kufur, ingkar kepada Allah, adalah seperti satu rambut yang berwarna putih yang ada pada
awaknya banteng yang berwarna hitam. Jadi seluruh bulunya warna hitam kecuali satu warna putih. Nah, itulah orang yang beriman. Perbandingannya dibanding orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang demikian kita saksikan di dunia ini. Kebanyakan manusia adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita sebagai orang-orang yang beriman. Bersyukurlah kita karena kita termasuk orang-orang yang terpilih untuk menjadikan Islam ini sebagai agama kita. Ya, karena kita termasuk dari orang-orang yang sedikit itu. Maka bersyukurlah kita, berbanggalah kita, dan pertahankan keislaman kita ini. Pertahankan keimanan kita ini sampai malaikat maut menjemput kita. Kemudian juga para jamaah yang Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya dari hadis ini adalah jawazul halifi bidun istihlaf li ta'kidil hadits fil yamin. Jadi bolehnya seseorang itu bersumpah walaupun tidak ada yang minta dia untuk bersumpah, dengan tujuan untuk memperkuat ucapannya, dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain dengan ucapannya. Nah, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah kemudian menyebutkan bahwasanya jumlah orang yang beriman kepada Allah itu lebih sedikit daripada orang-orang yang kufur dan ingkar kepadanya. Kemudian juga hadis ini mengajarkan kepada kita istihbabu darbil mathal li taqribil fahmi lis-sami'in. Jadi anjuran kita kalau menjelaskan sesuatu kepada orang lain, kita berikan perumpamaan sehingga ya apa yang kita jelaskan itu, apa yang kita sampaikan itu akan lebih mudah untuk dipahami oleh orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Nah, itu dia hadis yang ke-431. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Musa al-Asy'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati," nanti apabila sudah terjadi hari kiamat, "dafa'allah ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fikakuka minan nar." Itu di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tebusan bagi setiap orang yang beriman, itu satu dari orang-orang kafir, itu dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya ketika satu orang dimasukkan ke surga, ya, satu orang beriman dimasukkan ke surga, satu orang kafir dimasukkan ke neraka. Begitu seterusnya. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin bidzunubi amsalil jibal yaghfiruhallahu lahum. Nanti di hari kiamat akan datang orang-orang dari kalangan kaum muslimin, yang dimana mereka ketika datang di hari kiamat itu membawa dosa sebesar gunung, setinggi gunung. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, menunjukkan kepada kita tasyrifullah li hadhil ummah li imaniha billah. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang-orang yang beriman kepadanya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Wa syahadatiha 'alan nas, dan mereka akan menjadi saksi terhadap manusia nanti di hari kiamat. Itu kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam, yang menerima Islam sebagai agamanya, akan menjadi saksi nanti di hari kiamat atas umat-umat yang lainnya. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang wasat, yang pertengahan, supaya kalian nanti dijadikan sebagai syuhada, sebagai saksi-saksi bagi manusia. Ini semua menunjukkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis yang sebelumnya tadi. Ya, di mana setengah penghuni surga adalah dari kita, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas umat-umat yang lainnya. Ini kemuliaan yang luar biasa. Nah, kemudian juga para jamaah yang Allah muliakan, hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita tentang besarnya, luasnya rahmat dan kasih sayang Allah atau pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka lihat dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, nanti di hari kiamat akan datang seorang muslim, seorang mukmin yang dia membawa dosa sebesar gunung, setinggi gunung. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala lantas mengampuni dosa-dosanya. Tapi syaratnya menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Tapi bukan berarti di sini kita meremehkan dosa ya. Jangan juga. Ya. Jangan mentang-mentang, oh berarti saya kalau sudah muslim, ya nggak apa-apalah lakukan dosa itu. Toh juga nanti Allah akan ampuni di hari kiamat. Ini dalilnya. Ada seorang mukmin datang di hari kiamat membawa dosa sebesar gunung, Allah ampuni. Ya, enggak gitu juga memahaminya. Bukan berarti kemudian kita meremehkan dosa. Karena hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwasanya orang yang beriman yang mati dalam keadaan banyak melakukan maksiat, banyak dosa, itu di akhirat ada dua kemungkinan bagi dia. Kemungkinan pertama, dia langsung diampuni oleh Allah, kemudian langsung masuk surga. Ya. Atau kemungkinan yang kedua, bagi seorang mukmin yang ahli maksiat, dia di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan kadar jumlah dosanya. Namun pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, kita kan nggak mau mampir di neraka. Makanya kita selain beriman kepada Allah, selain berislam, selain mentauhidkan Allah, kita juga berusaha meninggalkan segala bentuk dosa dan maksiat supaya kita tidak terancam mampir di dalam api neraka gitu. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis 433. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab. Beliau berkata, aku pernah mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudnal mu'min yaumal qiyamah min rabbih hatta yad'a kanafahu alaih." Jadi nanti di hari kiamat, ya, seorang yang beriman itu akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kanaf, semacam tirai, supaya apa? Supaya tidak ditampakkan dosa-dosanya, supaya dosa-dosanya itu tidak nampak, tidak terlihat oleh manusia-manusia yang lainnya. Ini terjadi pada saat proses hisab. Jadi orang beriman dia akan didekatkan sedekat-dekatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan tirai, ya, sehingga tidak ada yang melihat dari manusia-manusia yang lainnya. Fayuqarriru bidhunubih. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini, orang beriman ini, mengakui dosa-dosanya. Allah berfirman, "Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah engkau kenal ini dosamu ini? Apakah engkau mengakui dosamu yang ini? Apakah engkau ketahui dosamu yang itu? Terus menerus dikasih tahu. Tapi di dalam apa? Dalam tirai tadi itu. Hanya dia dan Allah saja. Jadi Allah kasih, apakah benar ini kamu melakukan dosa ini di tempat ini, dosa ini di tempat itu, dosa itu, dan seterusnya. Maka si hamba ini pun mengatakan, fayaqulu rabbighfirli. Ya, dia pun mengatakan, ya Allah, ampunilah aku. Jadi betul, itu semua adalah dosa-dosa yang aku lakukan dahulu di dunia, ya Allah. Tapi ampunilah aku, ya Allah. Ampuni hambamu ini, ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Subhanallah. Jadi setelah orang beriman ini sudah mengakui dosa-dosanya, semuanya diakui ketika diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian dia mengatakan, ampuni hamba ya Allah. Maka Allah berfirman, dahulu di dunia aku telah menutupimu dari dosa ini, maka sekarang di akhirat ini aku pun mengampuni dosa-dosamu ini. Di dahulu di dunia dosa-dosa ini aku tidak tampakkan kepada manusia ketika engkau melakukannya, maka begitu pula di akhirat ini aku akan mengampuni dosa-dosamu itu. Fayu'ta sahifata hasanati. Lantas kemudian orang yang beriman itu pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lembaran-lembaran dari catatan amal kebaikannya. Ya. Sehingga dia pun dimasukkan ke dalam syurga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada hadis yang lain yang mirip dengan ini, cuman lafaznya agak berbeda sedikit. Itu setelah Allah Subhanahu wa taala menutup tirai, kemudian Allah menjadikan dia mengakui dosa-dosanya. Allah berfirman, apakah engkau benar melakukan dosa ini? Dia katakan, benar ya Allah. Apakah betul ini dosamu kau lakukan di tempat ini? Dia katakan, betul ya Allah. Sampai si hamba ini sudah merasa putus asa. Saking banyaknya dosa-dosa yang dia dikasih tahu, dan dia mengakui semua, nggak bisa mengelak dia, nggak bisa menghindar, semuanya dia akui. Sampai dia sudah merasa putus asa, ya, sudah merasa neraka di depan matanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka karena engkau dahulu di dunia, ya, senang untuk menutupi aib saudaramu,
maka sekarang aku tutupi aibmu, dosamu, dan aku ampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Jadi karena kamu dahulu di dunia tidak suka menceritakan aib, cacat, dosa-dosa dari saudaramu, maka sekarang aku tutupi dosamu yang tadi kamu sudah akui itu semua, dan aku ampuni semuanya. Subhanallah. Ya. Nah, itu disebutkan dalam riwayat yang lain. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pelajaran-pelajaran yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, pertama adalah riayatullah wa inayatu bi alil iman wa satru lahum fid dunya wal akhirah. Lihat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu menjaga orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala selalu berusaha menutupi aib, ya, cacat, kekurangan dari orang-orang yang beriman di dunia, begitu pula di akhirat. Dan ini kita rasakan sendiri. Ya. Kita itu mungkin kalau semua aib, cacat kita, kekurangan kita, dosa-dosa kita itu diketahui oleh orang-orang di sekeliling kita, mungkin kita akan dihina oleh mereka, bahkan mungkin diludahi. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutup itu semua. Maka ada seorang salaf mengatakan apa? Seandainya dosa itu memiliki bau, mungkin gak ada orang yang mau duduk di sampingku. Tapi alhamdulillah Allah tidak menjadikan dosa itu memiliki bau busuk. Ya, makanya kita merasa aman. Ya. Tapi ingat, jangan kemudian meremehkan dosa. Ya, ada kalanya ya, para jamaah yang Allah muliakan. Ada kalanya kalau kita terus melakukan dosa yang sama diulang-ulang, ada kalanya Allah akan tampakkan kepada manusia. Kalau kitanya itu enggan untuk bertobat, ya, sembunyi-sembunyi kita melakukan dosa, gak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Allah sembunyikan kita, Allah tutup aib kita. Tapi kalau kita terus mengerjakan itu, kerjakan lagi, dikerjakan lagi, ada saatnya Allah akan tampakkan dosa itu kepada manusia. Allah akan beberkan, ya, Allah akan tampakkan aib kita kepada manusia. Makanya kalaupun kita sudah terlanjur terjerumus ke dalam dosa, ke dalam maksiat, segera kita kembali kepada Allah. Ya. Segera kita kembali bertaubat, walaupun mungkin kita akan balik lagi. Ya, asal jangan ada niat ya. Kita sudah bertekad untuk tidak mengulangi, berusaha meninggalkan dosa itu, bertobat kepada Allah. Lakukan itu. Ya. Jangan kemudian ya terus menerus, bahkan mungkin merasa nggak bersalah lagi melakukan dosa itu, sehingga pada akhirnya nanti dosa itu pun Allah akan tampakkan kepada manusia. Nah, jadi demikianlah ya, menunjukkan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi Allah Azza wa Jalla, di antara sifat Allah itu As-Sattar, itu maha menutupi hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Lihat di akhirat ini, orang-orang yang beriman ya, itu ketika ditunjukkan dosa-dosanya, Allah jadikan tirai sehingga nggak ada yang lihat. Baru Allah kasih tahu, ini dosamu betul nggak? Ini dosamu benar nggak? Maka dia mengatakan benar ini dosa saya. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Nah, kemudian juga para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari tambahan riwayat yang kita sebutkan pada hadis tadi itu menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang yang menyembunyikan aib saudaranya. Ya. Rasulullah SAW bersabda,
Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib, kekurangan, cacat saudaranya sesama muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nah ini, maka jaga mulut kita ini. Jangan sampai menceritakan kekurangan yang ada pada saudara kita. Jaga jari jemari kita ini. Jangan sampai mengetik, men-share ya aib, cacat, kekurangan saudara kita. Jangan sampai. Karena kalau kita sudah terbiasa melakukan itu, mulutnya senang menceritakan aib saudaranya. Ya, tangannya ini senang men-share, membagikan kekurangan saudaranya. Saudara yang melakukan maksiat ini misalnya, dia ceritakan sana sini. Hati-hati. Ya, pada saatnya nanti Anda yang akan dipermalukan oleh Allah Azza wa Jalla. Hati-hati kita. Apalagi kemudian mencari-cari kesalahan saudaranya untuk kemudian diceritakan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisani." Wahai orang-orang yang mengaku beriman dengan lisannya dan keimanan itu belum masuk ke dalam relung hatinya, jangan kalian mencari-cari ya aib, cacat saudara kalian sama muslim. Karena barang siapa yang mencari-cari, ya, barang siapa yang memata-matai saudaranya sama muslim, dicari-cari kesalahan saudaranya kemudian diceritakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan cari-cari kesalahan dia. Sehingga Allah akan tampakkan aibnya, bahkan keburukan yang dilakukan di rumahnya yang paling dalam Allah akan tampakkan. Nah ini bahayanya kita suka menceritakan aib orang. Sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang menjaga mulutnya dari menceritakan kekurangan aib saudara kita, menjaga tangannya dari men-share, ya, membagikan, mengetik di media sosial tentang kekurangan, cacat, aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan sembunyikan aib kita, akan sembunyikan kekurangan kita di dunia dan di akhirat. Ya, bukan di dunia saja, bahkan di akhirat nanti. Itu. Maka hati-hati kita, terutama di zaman sekarang ini, zaman media sosial ini, begitu mudah. Ya, kita mendapatkan informasi, kemudian men-share, mengetik, membagikan dan seterusnya. Hati-hati kita, jaga kehormatan saudara kita, maka Allah akan jaga kehormatan kita. Kemudian pelajaran yang lainnya dari hadis ini, para jamaah yang Allah muliakan, bahwasanya al-abdul mu'min la yakdzibu fid dunya wal akhirah. Jadi orang beriman itu adalah orang yang tidak suka berdusta, baik di dunia begitu pula di akhirat nanti. Orang beriman itu selalu berkata jujur, ya, bahkan sampai di akhirat. Makanya di akhirat ketika ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, benar enggak kamu mengerjakan dosa ini? Dia katakan, benar ya Allah. Apakah ini beneran dosamu? Dia katakan, betul ya Allah, ini dosa saya. Dia tidak mengelak, dia tidak menghindar, mengatakan, oh, enggak. Dia akui, dia jujur. Nah, orang beriman seperti itu. Dia jujur dalam ucapannya, baik di dunia, begitu pula nanti di akhirat. Maka sebaliknya, orang yang ada kemunafikan pada dirinya, salah satu ciri-ciri adalah suka berbohong, suka berdusta. Ya. Dan orang kalau sudah terbiasa berdusta, itu akan menyeret dia pada kedustaan-kedustaan yang lainnya.
Ya, kalau sudah satu kedustaan dia ucapkan, untuk menutupi kedustaan pertama, dia akan buat lagi kedustaan kedua, ketiga, empat, lima, dan seterusnya. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa la yazalu ar-rajulu yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sesungguhnya ucapan dusta itu akan menjerumuskan pada keburukan demi keburukan, akan menjerumuskan pada dosa demi dosa, dan dosa itu akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Dan tidaklah ada seseorang yang senantiasa suka berbohong sehingga Allah catat, Allah stempel dia sebagai pembohong. Nah, hati-hati kita ini. Sebaliknya orang yang beriman selalu berkata jujur. Maka Nabi SAW bersabda, wa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa la yazalu rajulu yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sesungguhnya ucapan jujur itu akan mengantarkan pada kebaikan-kebaikan, akan mengantarkan pada ketaatan-ketaatan, dan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan kepada syurga. Dan tidaklah ada seorang mukmin yang senantiasa dia jujur dalam ucapannya, sehingga Allah pun menyetempel dia, menetapkan dia sebagai orang yang jujur. Nah ini, jadi orang beriman adalah orang yang selalu jujur dalam ucapannya, dalam perbuatannya, baik di dunia, begitu pula nanti di akhirat. Kemudian faedah yang lainnya, pelajaran yang lainnya dari hadis ini adalah al-i'tirafu yamhul iqtiraf. Jadi dengan seseorang mengakui dosa-dosanya, itu akan menjadikan dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik di dunia. Di dunia kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah ya. Mungkin kita bangun di malam hari. Ya, kita bersimpuh di hadapan Allah, kita akui pernah melakukan dosa itu, kemudian kita bertaubat minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu akan menyelamatkan kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Begitu pula nanti di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ya mendekat kepada kita, lantas kemudian kita ditanya, betul enggak ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu? Kita jujur mengatakan betul ya Allah, dan ampuni hamba ya Allah. Maka orang ini pun akan diampuni oleh Allah dan diselamatkan dari azabnya. Jadi mengakui kesalahan, kekhilafan, kealpaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni dan diselamatkan dari azabnya. Kemudian selanjutnya, al-hathu ala satril mu'min ma'amkan. Nah ini yang tadi kita sebutkan. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita itu berusaha menutupi aib, cacat, kekurangan saudara kita sama mukmin. Ya, sehingga dengan sebab itu Allah akan menutupi aib kita. Allah akan menutupi kekurangan kita. Ya, seperti pepatah kita mengatakan apa? Kalau rumahmu dari kaca, maka jangan melempar rumah orang ya. Artinya apa? Ketika kita menyebutkan aib, kekurangan, keburukan saudara kita, ya, pada saatnya nanti keburukan kita akan disebut oleh orang lain, akan ditampakkan oleh Allah. Kita yang menceritakan keburukan saudara kita, terkadang keburukan kita bisa jadi lebih banyak daripada orang itu. Cuman masih disembunyikan. Gitu aja sebenarnya. Ya. Jadi jangan sampai keburukan orang ya dia ketahui semua, dia cari-cari semua, sedangkan keburukan dirinya dia nggak pernah mau tahu. Ini orang buruk seperti ini.
Ya, sehingga dia tidak mau berbenah diri, tidak pernah mau memperbaiki diri, tidak pernah mau mengintrospeksi diri. Padahal mungkin keburukannya lebih banyak daripada saudara yang dia ceritakan itu. Ya, na'udzubillah dari memiliki sifat seperti itu. Jadi, jadilah kita orang-orang yang selalu menutupi keburukan saudara kita. Ya. Sehingga Allah pun akan menutupi keburukan kita. Kemudian selanjutnya, para jamaah yang Allah muliakan, hadis ini juga menunjukkan kepada kita isbatu sifatil kalam lillahi rabbil alamin. Jadi penetapan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah adalah al-kalam. Bahwasanya Allah itu akan berbicara nanti di hari kiamat dengan hamba-hambanya. Jadi antara sifat Allah adalah al-kalam, Allah berbicara. Ya, cuman jangan dihayalkan seperti apa Allah berbicara, jangan. Cukup imani apa adanya. Ya, bahwasanya di antara sifat-sifat Allah adalah al-kalam, itu Allah Azza wa Jalla berbicara. Dan banyak dalil-dalilnya dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, a'malul ibad kulluha yuhsiha rabbul ibad. Jadi amal perbuatan yang kita lakukan di dunia, yang baik ataupun yang buruk, semuanya tercatat rapi. Ya, dicatat oleh para malaikat atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan bukan hanya perbuatan kita, ucapan kita pun tercatat dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang mereka ucapkan melainkan di sana ada raqib dan atid yang mencatatnya. Ya. Semuanya tercatat rapi. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang nanti ketika dikasih catatan amalannya dia mendapati kebaikan, ternyata kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, maka hendaknya dia memuji Allah. Berarti dia selamat, dapat syurga, masuk syurga. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Tapi kalau ternyata nanti di akhirat ketika dikasih catatan amalan, keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, sehingga dia pun dilemparkan ke dalam api neraka, maka jangan salahkan kecuali diri kita sendiri. Ya, jangan salahkan orang lain. Bahkan jangan salahkan setan. Iblis pun gak mau disalahin nanti di akhirat. Ya, sebagaimana Allah kisahkan dalam surah Ibrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum fama kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum, kata setan. Ya, jadi ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, dan syaitan juga di neraka. Nanti syaitan bilang sama penduduk neraka, aku dulu di dunia cuma ngajak kalian, dan aku tidak memiliki kemampuan atas kalian. Maka sekarang ini jangan kalian salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Siapa suruh nyuruh? Siapa suruh ngikuti aku? Siapa suruh mendengarkan bisikanku? Nah ini, maka mari di dunia ini kita berusaha menyelamatkan diri kita dari azab Allah Azza wa Jalla dengan cara kita berusaha istiqamah dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya, sehingga dengannya kita bisa meraih syurganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang ulun bisa sampaikan, mudah-mudahan apa yang tadi kita dengarkan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.